Sepotong tulang rusuk paus baru-baru ini ditemukan di sebuah tambang di Carolina Utara. Mungkin ada yang berpikir itu bukan apa-apa. Memangnya paus tidak bisa menjadi penambang, ya kan? Namun potongan ini memberikan para ilmuwan pandangan unik tentang interaksi antara hiu prasejarah dan paus dari sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Masalahnya ada 3 bekas gigi yang menghiasi tulang rusuk itu. Ini berarti bahwa paus tersebut pernah digigit dengan parah oleh hewan yang punya rahang sangat kuat. Dilihat dari jarak antar bekas giginya dan jaraknya mencapai hampir 6,3 cm, hewan ini bisa jadi adalah hiu bergigi besar. Maksudku adalah megalodon, atau bisa jadi spesies hiu yang berbeda yang ada pada saat itu. Lengkungan rahang hiu menunjukkan bahwa hewan ini relatif kecil, dengan panjang antara 4-6 meter. Sedangkan untuk paus, tampaknya merupakan nenek moyang paus biru atau paus bungkuk. Para peneliti sangat kagum, tidak biasanya ada bukti interaksi dan perilaku hewan yang terawetkan dalam catatan fosil. Setelah memeriksa sampel, mereka menyimpulkan bahwa hiu itu pasti melancarkan satu gigitan besar. Tapi si paus bertahan karena sebagian besar fragmen fosil ditutupi oleh apa yang disebut sebagai anyaman tulang. Tulang ini dengan cepat terbentuk sebagai respons terhadap infeksi lokal. Tulang ini tidak terlalu kuat dan kemudian tubuh akan merombaknya menjadi jaringan tulang yang padat. Namun, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Adanya tulang ini berarti penyembuhannya tidak sempurna, dan paus tersebut mati 2-6 minggu setelah perjumpaan yang malang itu. Di sisi lain, kematiannya bisa saja tidak terkait dengan infeksi dan cedera. Hanya segelintir fosil yang menunjukkan jenis interaksi antara hewan purba. Kita sering menemukan bekas gigitan pada fosil yang menunjukkan di mana hewan itu mati dan bangkainya bersih. Tapi, fosil ini adalah salah satu dari beberapa contoh yang tidak hanya menunjukkan luka yang ditimbulkan oleh hewan lain, tapi juga menunjukkan bahwa mangsanya selamat. Semua fosil memang menarik bagi para ahli paleontologi ya. Mereka perlu mengetahui lebih banyak, tapi sebagian mungkin terlihat menakutkan bagi orang awam. Sebagai contoh, lihatlah gambar lengan tentakel dan kepala berbentuk segi 8 ini. Ketika pertama kali muncul di media massa, para pengguna internet mengklaim bahwa itu adalah organisme purba yang datang dari luar angkasa. Yang lain mengira bahwa cerita itu palsu, tapi nyatanya baik gambar maupun fosilnya nyata. Fosil ini dikenal sebagai lempeng kematian, representasi fosil dari peristiwa kepunahan massal satu atau beberapa spesies. Fosil ini sebenarnya berisi lebih dari selusin spesimen sejenis organisme laut yang disebut krinoid. Terlepas dari penampilannya, krinoid bukanlah tumbuhan, melainkan hewan laut. Spesies ini hidup jauh di bawah air di dasar laut. Krinoid berkerabat dengan bintang laut, bulu babi, dan bintang rapuh. Makhluk ini dapat menempelkan dirinya ke dasar laut dengan tangkai yang terbuat dari cakram berpori dan fleksibel yang dihubungkan oleh jaringan lunak. Tangkai tersebut berongga dan disitulah sistem saraf hewan ini berada. Krinoid menyerap oksigen melalui kaki tabung berdinding tipis. Makhluk ini biasanya mencapai panjang lebih dari 20 cm dan memiliki 5 lengan yang dilapisi dengan struktur seperti tentakel yang tampak berbulu. Makhluk ini memakan plankton dan mengeruk material organik. Meskipun penemuan fosil ini tampak sangat menarik, hanya sedikit makhluk dalam catatan fosil yang membingungkan para ilmuwan, seperti halnya Truly Monster. Makhluk laut yang aneh ini memiliki moncong bergigi, seperti belalai, dan mata yang menjulur keluar pada batang yang kaku. Tapi hal yang paling aneh, ia mustahil diklasifikasikan. Para peneliti telah mempertimbangkan berbagai organisme, misalnya cacing bersegmen, siput berenang, dan makhluk mirip belut primitif, sejak monster itu ditemukan pada tahun 1966. Baru-baru ini, mereka bahkan telah mencoba menghubungkannya dengan beberapa spesies ikan tanpa rahang dengan struktur seperti tulang punggung. Sebuah tim ilmuwan dari Jepang telah menggunakan pemindai laser beresolusi tinggi untuk memeriksa anatomi fosil Truly Monster dalam bentuk 3 dimensi. Mereka menyimpulkan bahwa fosil yang penuh teka-teki itu mungkin adalah invertebrata. Dan tetap saja, identitas asli makhluk itu masih sulit dipahami.
Pada tahun 50-an, pemburu fosil amatir Francis Tully menemukan jejak gaib organisme berbentuk torpedo dengan sirip ekor yang besar di hamparan fosil Mason Creek di Illinois. Tully belum pernah melihat sesuatu yang mirip dengan makhluk torpedo tersebut. Dia membawa temuannya ke Field Museum of Natural History di Chicago. Para ahli paleontologi yang bekerja di sana juga kebingungan. Sejak saat itu, para ilmuwan tidak dapat menentukan di mana makhluk itu berada dalam pohon keluarga filogenetik, atau di mana mereka harus menghabiskan Thanksgiving. Pada tahun 1741, seorang penjelajah dan kapten bernama Vitus Jonathan Bering memimpin sebuah ekspedisi untuk memetakan pesisir Alaska. Kapal yang ditumpanginya karam di tempat yang kemudian dikenal sebagai Pulau Bering. Setengah dari kru kapal selamat berkat ditemukannya seekor sapi laut yang sangat besar. Dengan daging hewan ini yang memberi mereka makan, para pelaut berhasil membuat kapal kecil dari reruntuhan kapal dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, seorang ilmuwan yang berada di antara mereka menghabiskan waktunya untuk mendokumentasikan hewan dan tumbuhan yang mereka temukan. Sapi laut itu sangat menarik, karena tanpa sapi laut itu, para kru tidak akan selamat. Hewan-hewan itu memiliki panjang lebih dari 8 meter dan berat sekitar 10 ton. Semua sapi laut adalah anggota ordo Sirenia, mamalia laut yang lebih dekat kekerabatannya dengan gajah daripada sapi. Ilmuwan mendeskripsikan mereka memiliki kulit hitam, kepala kecil, dan kaki depan yang gemuk. Sapi laut itu berenang di permukaan air, mengunyah rumput laut. Setelah informasi tentang hewan-hewan ini tersebar luas, ekspedisi perdagangan bulu berang-berang laut memanfaatkan hal yang menguntungkan itu. Sapi laut sangat jinak dan dapat dengan mudah diburu. Singkat cerita, dalam waktu 27 tahun setelah ilmuwan menyebutkan hewan-hewan itu, mereka punah. Tapi itu bukan bagian yang paling menyedihkan. Catatan fosil mengungkapkan sejarah yang jauh lebih dalam dan gelap. Fosil sapi laut telah ditemukan di seluruh dunia dari Jepang hingga Meksiko. Ini berarti bahwa hewan ini pernah berkembang di padang rumput laut yang luas di seluruh lingkar Pasifik Utara. Populasi kecil yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut mungkin merupakan sisa-sisa terakhir dari populasi yang dulunya jauh lebih besar dan jauh lebih sehat. Kemungkinan besar perburuan yang dilakukan oleh penduduk asli telah mengurangi jumlah hewan-hewan ini hingga hampir punah. Dan pukulan terakhir datang dari para pemburu barat. Kerabat dekat sapi laut purba yang masih hidup jarang diburu saat ini. Namun, mereka tetap terancam punah. Bagi sebagian orang, fosil yang menakjubkan ini mungkin terlihat sedikit mengganggu. Slaves lentils adalah fosil yang dimiliki oleh hewan yang disebut Nummulids. Mereka hidup dan berkembang di laut dangkal yang hangat yang menutupi sebagian wilayah Mesir sekitar 40 juta tahun yang lalu. Nama Nummulids mengisyaratkan fakta bahwa spesimen yang lebih besar menyerupai koin. Dan dalam cerita rakyat Mesir, mereka bahkan disebut sebagai uang malaikat. Makhluk ini memiliki struktur bersel tunggal yang sederhana, kontras dengan kerangkainya yang sangat rumit. Lihatlah rangkaian lingkaran spiral yang saling tumpang tindih ini. Setiap lingkaran dibagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Nummulid dapat tumbuh hingga berdiameter 10 cm. Dan tetap saja, mereka adalah fosil hewan bersel tunggal yang terkait dengan amuba. Bagaimana dan kenapa mereka bisa tumbuh menjadi begitu besar? Alasannya mungkin karena hubungan simbiosis mereka dengan organisme lain yang lebih kecil. Dalam kasus spesies modern, simbion itu adalah ganggang kecil berwarna coklat keemasan bersel tunggal yang disebut diatom. Cangkang Nummulid relatif transparan, dan karena cangkangnya datar, ada area permukaan yang luas guna menyerap cahaya yang dibutuhkan diatom untuk berfotosintesis. Entah kenapa, para ilmuwan masih memperdebatkannya. Kehadiran simbion tumbuhan pada hewan yang tinggal di laut mendorong pertumbuhan kerangka berkapur pada inang. Jadi, ukuran raksasa Nummulids di Mesir bisa jadi disebabkan oleh hubungan dekatnya dengan diatom simbiotik. Kamu paham nggak? Fakta menarik, spesies Nummulid berevolusi dengan sangat cepat dan fosilnya berubah dari satu lapisan sedimen ke lapisan berikutnya. Jadi, batu kapur yang digunakan untuk piramida Giza sangat penuh dengan fosil-fosil tersebut sehingga dikenal sebagai batu kapur Nummulitik.
Batu kapur ini juga mengandung dua jenis numulit, Sleeves lentil yang lebih kecil dan uang malaikat yang lebih besar. Namun keduanya bukanlah spesies yang berbeda, melainkan tahapan yang berbeda dalam siklus hidup satu spesies. Musim panas di Timur Tengah menjadi sangat panas sehingga mengubah lanskap secara dramatis dan membuat seluruh kota muncul kembali dari masa lalu. Inilah yang terjadi pada tahun 2018 ketika kota yang dibangun oleh sebuah kerajaan misterius di Sungai Tigris akhirnya terungkap dari perangkap airnya. Para arkeolog bergegas ke lokasi karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk menggali situs tersebut dan belajar lebih banyak tentang sejarah tempat itu. Mereka percaya bahwa mereka telah menemukan kota zaman perunggu Zakiku yang didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan tenggelam sepenuhnya pada tahun 1980-an ketika sebuah bendungan dibangun di tempatnya. Dulunya, kota ini merupakan pusat kesibukan Kekaisaran Mitanni bagi para kafilah di rute perdagangan yang populer. Bendungan ini memiliki air yang merupakan barang langka di daerah itu, dan itu adalah jaminan untuk sukses. Kita hanya tahu sedikit tentang kekaisaran yang pernah berkuasa ini, karena para ilmuwan belum menemukan kronik tertulis di situs-situs yang digali. Itulah mengapa para arkeolog sangat senang saat menemukan sebuah istana untuk penguasa setempat. Beberapa tahun kemudian, ketika daerah itu kembali bebas dari air, mereka menemukan beberapa benteng untuk melindungi kota dari musuh. Puncak dari ekspedisi mereka adalah menemukan sebuah gudang umum yang besar untuk barang-barang perdagangan dan hasil panen, tumpukan gandum dan jelai, serta logam dan kayu impor. Roti adalah makanan pokok penduduk setempat, dan mereka juga menyukai sepanci besar sup sayuran dan semur untuk makan siang. Setiap rumah tangga memelihara domba, kambing, sapi, dan babi, sehingga mereka memiliki sumber susu dan daging untuk acara-acara khusus. Semua konstruksi yang ditemukan sejauh ini dibangun dari batu bata yang dicetak dari lumpur. Dinding-dinding yang berada di bawah air selama lebih dari 40 tahun sangat terawat dengan baik, seolah-olah baru saja runtuh. Istana kerajaan terlihat menonjol karena lebih besar dari konstruksi lainnya, memiliki dinding yang lebih tebal, dan bahkan trotoar yang terbuat dari batu bata lumpur bakar yang disegel agar tahan air. Raja setempat pasti memiliki hubungan baik dengan kaisar dari kekaisaran yang lebih besar, di mana Zakiku berada di bawah kekuasaannya. Para pedagang yang tinggal di kota mengumpulkan balok-balok kayu dan membawanya ke gudang. Balok-balok itu tiba di Sungai Tigris dari hutan-hutan di pegunungan di utara dan timur Mesopotamia. Para pedagang datang ke sini untuk menjual barang-barang mereka dan kemudian menyeberangi Sungai Tigris dalam perjalanan mereka ke daerah perbatasan. Zakiku berkembang pesat sebagai pusat perdagangan selama sekitar 6 abad hingga dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 1350. Para arkeolog menemukan 5 bejana keramik yang menyimpan lebih dari 100 tablet tanah liat yang dibuat tak lama setelah gempa. Hampir merupakan keajaiban bahwa tablet-tablet kecil dari tanah liat yang tidak dibakar dapat bertahan di bawah air selama beberapa dekade. Orang-orang yang menciptakannya pasti mengukir catatan di atas tanah liat saat masih basah. Mereka menulis tentang apa saja, mulai dari hasil panen yang baru saja disimpan hingga catatan untuk kerajaan lain. Kemudian, mereka akan membiarkan pesan tersebut mengering di bawah sinar matahari. Para juru tulis bahkan harus mempelajari bahasa yang berbeda agar semua orang di luar kota dapat membacanya. Para ilmuwan percaya bahwa tablet yang mereka temukan dulunya merupakan bagian dari arsip pribadi. Mereka berharap dapat menguraikan catatan-catatan tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Zakiku dan seluruh kekaisaran setelah gempa bumi dahsyat. Kerusakan pada bangunan-bangunan itu sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan Zakiku ke masa kejayaannya. Dan jika ada yang selamat, mereka pasti telah meninggalkan kota itu. Beberapa dekade kemudian, bangsa Asyur yang juga tinggal di Mesopotamia menetap di sini. Mereka membangun rumah-rumah mereka di atas reruntuhan kota yang ditinggalkan dan menggunakan bangunan apapun yang dapat mereka temukan dari penghuni sebelumnya sebagai dinding luar.
Namun, mereka hanya tinggal di sini selama 50 tahun dan kemudian memutuskan untuk membangun ibu kota baru di tanah yang lebih subur untuk menghasilkan uang dari pertanian. Para arkeolog yang bekerja di Sakiku harus menghentikan penggalian ketika permukaan air kembali naik dan menutupi kota. Mereka menutup reruntuhan dengan lembaran plastik yang rapat dan menaruh batu dan kerikil di atasnya. Mereka berharap hal ini akan membantu melindungi situs yang tak ternilai harganya itu dari erosi air dan mencegahnya hilang sama sekali. Mereka menyadari betapa pentingnya air dari bendungan untuk wilayah tersebut. Tapi, jika air surut lagi, mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melanjutkan penggalian. Ada sebuah komunitas yang ramai di gurun yang sekarang dikenal sebagai Gurun Taklamakan di Tiongkok sekitar 1600 tahun yang lalu. Komunitas ini hidup di sepanjang Sungai Nia yang mengalir melintasi gurun sejauh berkilo-kilometer dan mendapatkan air dari salju yang mencair di pegunungan. Setelah 3 tahun bekerja di daerah tersebut, para arkeolog dan ilmuwan berhasil menggali 8 makam di gurun. Berkat panasnya gurun pasir, pakaian dan artefak di dalamnya hampir seperti baru. Orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut pasti pernah tinggal di kota kuno Nia. Nia dulunya adalah bagian dari kerajaan yang makmur di jantung rute perdagangan jalur sutra dan memiliki populasi lebih dari 3.000 orang. Kemudian, pasir gurun menjadi liar dan menelan seluruh kota. Para arkeolog baru menemukan reruntuhan Nia pada awal abad ke-20. Para ilmuwan dari berbagai negara telah mencoba memecahkan misterinya. Sepertinya makam yang ditemukan pada akhir abad ke-20 adalah milik orang kaya. Ada beberapa barang mahal di dalamnya, busur dan anak panah, mata panah logam, anting-anting emas dan kalung manik-manik kaca, kotak pernis dengan sisir, riasan dan peralatan menjahit di salah satu makam. Ada juga beberapa sutra dengan kualitas terbaik dan bahkan warna-warna cerah seperti hijau dan kuning belum pudar. Kain tersebut juga memiliki aksara Tiongkok dengan kutipan dari buku-buku sejarah yang membantu para ilmuwan mengidentifikasi periode pembuatannya. Para arkeolog kemudian juga menemukan sebuah situs tempat tinggal yang besar dan lahan bekas 3 bangunan yang hancur. Mungkin masih perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk memahami mengapa kota ini runtuh dan apa yang terjadi pada penduduknya. Para arkeolog Saudi dan Perancis bekerja sama di dekat Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan menemukan sebuah pemukiman kuno yang berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan menggunakan berbagai macam teknologi canggih seperti pemindaian laser, drone, dan fotografi udara untuk menemukan permata di era Neolitikum ini. Mereka menemukan pemukiman tersebut di sebuah hotspot arkeologi lokal. Di antara harta karun yang mereka temukan adalah kuil batu, sisa-sisa altar, dan lebih dari 2.000 kuburan. Semua temuan ini memberitahu kita tentang praktik dan ritual kuno. Tim juga menemukan fondasi dari 4 bangunan besar, menara sudut, dan halaman terbuka. Semuanya dengan waduk bawah tanah guna menyimpan air untuk keperluan pertanian. Ada juga sistem irigasi cerdas dengan kanal dan waduk yang memungkinkan kota ini tumbuh subur di salah satu gurun terkering di dunia. Gambar-gambar cadas yang terukir di gunung di dekatnya menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Penggalian telah berlangsung di daerah tersebut selama lebih dari 40 tahun dan para ilmuwan masih terus menemukan artefak baru untuk menjawab lebih banyak pertanyaan mereka. Para nelayan menemukan tulang belulang, peralatan dan artefak kuno yang berusia 9.000 tahun di dasar Laut Utara. Para arkeolog dan ahli paleontologi Inggris dan Belanda bergegas untuk melihat temuan tersebut karena mereka berharap temuan itu bisa menjadi bukti Doggerland yang tenggelam. Dan mereka tidak kecewa, bahkan ada jejak kaki yang sempurna yang ditinggalkan oleh orang-orang Mesolitikum yang tinggal di sini. 12.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, Kepulauan Britania sama sekali bukan pulau. Ada sebuah daratan yang terdiri dari banyak bukit, rawa-rawa, dan hutan lebat yang menghubungkannya dengan benua Eropa. Daratan tersebut adalah Doggerland, tempat masyarakat pemburu pengumpul prasejarah hidup dan berkembang.
Namun kemudian, permukaan air laut mulai naik dengan kecepatan 1 hingga 2 meter per abad karena gletser perlahan tapi pasti mencair. Penduduk setempat harus pindah ke daerah yang sekarang menjadi milik Inggris dan Belanda. Para ahli memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Doggerland dengan menggunakan data dari perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Utara. Sejauh ini mereka telah membuat model digital tentang seperti apa area seluas 47.000 km persegi itu sebelum lenyap ditelan ombak. Mereka masih perlu menganalisis sampel serangga dan tanaman purba serta DNA hewan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Di pegunungan Meksiko, ada spesies jagung purba yang 2 kali lebih besar dari tongkol jagung pada umumnya dan memiliki akar udara yang luar biasa. Akar-akar ini mengeluarkan lendir yang dapat mengubah pertanian dan akhirnya mengakhiri semua bahan kimia beracun. Penduduk setempat telah menanam jagung misterius ini selama lebih dari 2000 tahun, mewarisi tradisi ini dari generasi ke generasi. Seorang ilmuwan di Oaxaca mendengar tentang jagung berukuran super ini dan memutuskan untuk ukuran super ini. Ketika dia akhirnya melihatnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Tanaman ini seperti sesuatu yang keluar dari mitos, menjulang setinggi 4-5 meter dengan jari-jari aneh yang menjulur keluar dari batangnya. Dan ini dia, jari-jari itu meneteskan lendir tebal dan lengket yang berfungsi seperti pupuk sendiri. Tidak perlu lagi menambahkan pupuk buatan ke tanah. Ini adalah masalah besar, karena sebagian besar biji-bijian sereal tidak dapat memperbaiki kadar nitrogennya sendiri, sehingga petani harus menyiramnya dengan pupuk yang kaya nitrogen. Hal ini tidak hanya buruk bagi lingkungan, tetapi juga mahal. Namun dengan lendir jagung baru ini, kita mungkin dapat memecahkan masalah sistemik dalam sumber makanan kita. Ini seperti kiat biologis yang dapat merevolusi pertanian seperti yang kita ketahui. Penduduk setempat menyebut tanaman super ini sebagai jagung oloton. Ngomong-ngomong, jagung ini pada dasarnya adalah rahasia bagi seluruh Meksiko hingga tahun 80-an. Butuh waktu 30 tahun bagi tim peneliti untuk mempelajari jagung super keren ini. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan masyarakat. Jadi mereka membangun sebuah laboratorium tepat di mana penduduk setempat dapat ikut serta. Jagung mengeluarkan lendir yang mengandung bakteri yang dapat mengubah nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Itu berarti jagung dapat menarik 80% nitrogen dari udara. Pada dasarnya cawan suci pertanian. Namun tentu saja beberapa orang harus merusak kesenangan itu dengan memperdebatkan siapa yang memiliki hak atas jagung ajaib ini. Ini disebut biopirasi, dan itu tidak keren. Masyarakat adat yang telah merawat tanaman ini selama berabad-abad mengatakan, "Hei, ini bukan hanya tanaman, ini adalah bagian dari budaya dan warisan kami." Sayangnya, jagung oloton belum digunakan karena tidak dapat memenuhi standar industri modern. Namun para ilmuwan sedang berusaha menyilangkannya dengan varietas lain untuk melihat apakah mereka bisa mendapat yang terbaik dari keduanya. Mereka telah memangkas waktu tanam hingga setengahnya dan meningkatkan penyerapan nitrogen hingga 40%. Namun mereka memperkirakan butuh beberapa generasi lagi untuk menstabilkan jagung hibrida. Bayangkan jika kita dapat menggunakan nitrogen atmosfer untuk biji-bijian sereal lain seperti beras atau gandum. Itu akan sangat besar untuk mengurangi pupuk buatan yang membahayakan lingkungan kita. Sungguh gila jika kita berpikir bahwa jagung yang tidak banyak dikenal dari gunung berkabut di Meksiko berpotensi memecahkan masalah kelaparan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Ngomong-ngomong tentang tanaman yang bisa membantu kita bertahan hidup di masa depan, tahukah kamu bahwa Mars mungkin merupakan tempat yang sempurna untuk tumbuhan sayuran hijau? Tanah di sana kaya akan zat besi yang berarti sayuran hijau favorit kita bisa tumbuh subur. Dan dengan masa depan bumi yang terlihat sedikit tidak pasti, tidak ada salahnya kita mulai memikirkan planet lain yang bisa kita tinggali. Sayangnya sebagian besar planet terlalu panas untuk menopang kehidupan. Serius, suhu Venus bisa mencapai 482 derajat Celcius. Itu lebih panas dari logam yang meleleh. Tapi Mars berbeda. Meskipun sekarang Mars adalah gurun yang dingin, miliaran tahun yang lalu Mars dipenuhi air dan bahkan mungkin ada kehidupan.
Para ilmuwan sudah mempelajari tanaman apa saja yang bisa tumbuh di tanah Mars, dan ternyata selada, bawang bombay, kale, kacang polong, bawang putih, dan bahkan dandelion, ya, rumput liar di halaman belakang rumahmu, semuanya berpotensi bertahan hidup di sana. Bayam adalah pilihan bagus lainnya berkat semua zat besi di dalam tanah. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita semua akan mengudap sayuran mikro Mars jika jagung olotan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Satu lagi tanaman super yang dapat membantu kita di masa depan adalah bambu. Dan sementara negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Filipina, Thailand, dan Indonesia sangat gemar menyantap rebung yang lezat, rebung juga merupakan makanan favorit masyarakat lokal di kepulauan ini. Di Bangladesh, mereka bahkan memiliki hidangan tradisional yang terbuat dari bambu. Tidak heran mereka menyebutnya raja sayuran, rasanya lezat dan syarat dengan manfaat kesehatan. Ditambah lagi, setengah cangkir saja sudah memenuhi 11% kebutuhan kalium harian Anda. Jika kamu cukup beruntung menemukan rebung segar, carilah rebung yang keras dan berat dengan pangkal yang lebar. Dan jangan biarkan rebung berubah warna menjadi hijau. Itu berarti rebung sudah terlalu lama berada di bawah sinar matahari dan akan terasa pahit. Jika kamu ingin berpetualang, kamu bahkan bisa memanen rebungmu sendiri, katakanlah di Hawaii. Tapi bambu bukan hanya tentang makanan. Bambu memiliki banyak hal keren. Bambu adalah tanaman yang tumbuh paling cepat di bumi. Beberapa jenis bambu dapat tumbuh lebih dari beberapa meter hanya dalam satu hari, lebih dari 2,5 cm setiap jamnya. Bambu juga sangat berkelanjutan dan dapat diperbaharui karena bambu dapat menyebar dengan cepat. Hutan bambu tumbuh jauh lebih cepat daripada hutan pohon. Jadi pada dasarnya, bambu adalah pahlawan super di dunia tumbuhan. Sekarang beberapa orang mengatakan bahwa bambu dapat menghasilkan hingga 35% lebih banyak oksigen daripada sekumpulan pohon. Oh, dan ini penting. Bambu dapat menggantikan kayu dalam hampir semua hal yang dapat kamu pikirkan. Serius, ada ribuan produk bambu di luar sana yang sama bagusnya dengan produk kayu. Kita berbicara tentang produk kertas dan bubur kertas, lantai, alat musik, furnitur, bahan bangunan, apapun namanya, bambu bisa digunakan. Ke hal yang lebih serius, menurut para peneliti Inggris, kita baru saja menyentuh permukaan dari apa yang bisa dilakukan oleh tanaman untuk kita. Pertama, kita punya tanaman super. Tahukah kamu bahwa sayuran yang ada di piringmu dulunya hanyalah tanaman biasa? Tapi di alam liar, ada beberapa tanaman yang sangat tangguh yang telah mengembangkan ketahanan terhadap segala macam hama dan penyakit. Para pemulia tanaman bekerja untuk mengawinkan tanaman liar ini dengan tanaman peliharaan kita, menjadikannya sama tangguhnya namun tetap memberikan semua manfaat yang kita sukai. Ini adalah upaya global dengan negara-negara seperti Brasil, Tiongkok, dan India yang memimpin upaya ini. Dan dengan populasi dunia yang akan mencapai lebih dari 9 miliar, tanaman super ini dapat menjadi penyelamat dunia. Berikutnya dalam daftar, tanaman obat. Kita telah mengetahui sejak lama bahwa tanaman dapat menyembuhkan kita. Tetapi apakah kita benar-benar memanfaatkannya? Ada lebih dari 28.000 spesies tanaman yang memiliki kegunaan sebagai obat, tapi kurang dari 16% yang benar-benar digunakan dalam pengobatan. Itu gila, industri ini bernilai miliaran dolar. Dan negara-negara seperti Jerman telah menggunakan pengobatan herbal. Namun kita harus berhati-hati, ada banyak produk yang tidak jelas di luar sana yang bisa lebih berbahaya daripada manfaatnya. Lalu kita memiliki pisang dengan steroid. Oke, tidak juga. Tapi tahukah kamu bahwa kita sebenarnya bisa membuat pisang menjadi lebih besar dan lebih baik dengan mengubah gen mereka? Jangan khawatir, semuanya aman dan tidak berbahaya. Para ilmuwan dapat menciptakan pisang yang tahan terhadap penyakit dan hama, dan bahkan dapat tumbuh di iklim yang lebih keras. Itu berarti lebih banyak makanan untuk semua orang. Yang terakhir, ternyata sifat mudah terbakar dari tanaman sangatlah penting dalam mencegah kebakaran hutan dan segala kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Tapi jangan khawatir, kebakaran sebenarnya adalah proses alami di beberapa ekosistem. Para ilmuwan sedang dalam misi untuk mengidentifikasi keluarga tanaman yang dapat bertahan dari kebakaran dan menciptakan lanskap yang lebih tangguh. Tumbuhan ini bahkan dapat digunakan sebagai sekat bakar alami, menghemat sumber daya yang berharga. Sekarang kita akan bertemu dengan cinchona.
bukan tanaman pangan biasa, tapi tanaman ini memiliki kehebatan tersendiri. Kulit pohon ini adalah bahan rahasia untuk membuat kina yang digunakan untuk menyembuhkan malaria. Dan ini penting. Sebenarnya orang-orang Quechua di Peru yang mengajari para pendatang tentang cara menggunakannya. Ada beberapa cerita liar tentang cinchona di luar sana. Seperti, pernahkah kamu mendengar tentang singa yang sakit mengunyah kulit pohonnya? Atau singa demam yang minum dari kolam dengan kulit kayu cinchona dan langsung sembuh? Tapi mari kita jujur saja, legenda-legenda ini mungkin hanya orang-orang yang mencoba membuat cerita yang sudah keren menjadi lebih keren lagi. Bagaimanapun, cinchona adalah pahlawan. Tapi tidak semua pahlawan memakai jubah. Pada November 1922, seorang anak laki-laki berjalan melewati pegunungan gurun di Mesir dan menemukan beberapa anak tangga kuno yang diukir di batu. Kemudian, penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dan paling signifikan di dunia. Anak tangga ini merupakan bagian dari makam Tutankhamun yang belum tersentuh. Para arkeolog menemukan sekitar 5.000 benda kuno, termasuk perhiasan, kain, vas yang dilukis, dan topeng pemakaman. Kamu mungkin pernah melihat salah satunya. Ini telah menjadi salah satu atribut yang paling dikenal dari Mesir kuno. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan sekarang umat manusia akhirnya mendekati penemuan berskala besar lainnya, makam Cleopatra. Ratu ini adalah penguasa aktif terakhir dari kerajaan Ptolemeus di Mesir yang duduk di singgasana dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Ada banyak catatan kuno tentang Cleopatra, pemerintahannya, dan kepribadiannya yang gak biasa. Namun hingga saat ini, belum ada yang menemukan rahasia tentang kematiannya dan tempat pemakamannya. Jadi, seorang arkeolog, Dr. Kathleen Martinez, telah mempelajari catatan-catatan kuno dan kuil-kuil di sekitar Alexandria selama beberapa dekade dan menyimpulkan bahwa makam ratu seharusnya berada di bawah kota kuno Tapusiris Magna yang didirikan pada 280 sebelum Masehi. Itu adalah sebuah kota besar di pantai utara Mesir di mana puluhan ribu orang terlibat dalam perdagangan dan industri. Dan tampaknya, dugaan Dr. Martinez benar. Dia dan sekelompok arkeolog telah menemukan terowongan bawah tanah rahasia di dekat Alexandria dengan panjang sekitar 1,3 km. Terowongan itu terpotong di dalam batu di bawah kuil Tapusiris Magna. Selama penggalian lebih lanjut, mereka menemukan banyak hal yang mengindikasikan makam Cleopatra berada di kedalaman terowongan. Ada kemungkinan juga dia dimakamkan di sana bersama dengan komandan Romawi, Mark Antony. Menurut catatan kuno, Cleopatra dan Mark Antony saling mencintai dan bersama-sama menentang senat Romawi yang menyatakan Antony sebagai pengkhianat. Fakta bahwa bencana alam telah terjadi di wilayah Tapusiris Magna selama ribuan tahun bisa mempersulit penggalian. Gempa bumi dan banjir menghancurkan kota dan mungkin membanjiri terowongan bawah tanahnya. Namun para arkeolog berharap makam kuno itu tetap tak tersentuh dan menyembunyikan banyak harta karun serta catatan tentang kehidupan kerajaan Mesir kuno selama pemerintahan dinasti terakhir. Ada kemungkinan penggalian akan dilakukan di bawah air dan di dalam lumpur. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan dana, tapi para arkeolog yakin itu sepadan. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk mengatakan Cleopatra benar-benar terkubur di sana. Tapi para ilmuwan telah menemukan banyak hal di dalam terowongan yang mengonfirmasi hal ini, termasuk pot tanah liat, lusinan koin bergambar Cleopatra dan Alexander Agung, serta patung dengan gambar Ratu Mesir. Cleopatra masih menjadi salah satu tokoh paling populer di Mesir, setara dengan Ramses III dan Tutankhamun. Dia menginspirasi banyak film, lukisan, dan buku. Tapi apa yang membuatnya begitu populer? Dia menjadi terkenal karena ketidakkonsistenannya. Dia adalah seorang penguasa yang cantik dan cerdas, yang menarik Mesir keluar dari krisis dan menjadikannya kekuatan yang makmur. Teks-teks Arab abad pertengahan mengatakan dia menguasai ilmu kimia, matematika, dan filsafat, dan mungkin telah menulis beberapa buku ilmiah. Dia menguasai beberapa bahasa dan punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Ada banyak legenda yang mengatakan dia adalah seorang femme fatale yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, nggak ada bukti kecantikan yang nggak tertandingi. Citra seorang model yang menakjubkan diciptakan oleh Hollywood ketika membuat beberapa film yang menampilkan aktris terkenal yang berperan sebagai Cleopatra.
Dan Kaisar Romawi Octavianus, anak angkat Julius Caesar, secara khusus menciptakan citra Cleopatra sebagai penggoda yang berbahaya karena dia adalah musuhnya. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Yunani. Salah satu di antaranya adalah Jenderal Alexander Agung. Namun, orang-orang Mesir mencintainya. Dia belajar bahasa dan sangat peka terhadap tradisi negara ini. Dia mengetahui sejarah, mentalitas, dan adat istiadat Mesir kuno dengan baik. Dia meningkatkan tingkat ekonominya dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan dunia. Sebagian besar hal ini dimungkinkan berkat kelihayan dan kesan yang dimilikinya. Dia menyukai pertunjukan teater dan perayaan mewah. Dia tahu bagaimana cara mengejutkan orang dan membuat pertunjukan. Namun, di balik citra luarnya sebagai pencinta kemewahan, dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan. Mesir kuno adalah negara yang kaya dan mewah, dan Cleopatra melakukan segalanya untuk meningkatkan kekayaannya dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai contoh, dia pernah berselisih dengan saudaranya, Ptolemeus ke-13. Sang ratu tahu bahwa dia nggak akan bisa melawannya, jadi dia memutuskan untuk menarik Julius Caesar ke pihak mereka. Kaisar Romawi tiba di Alexandria, namun Cleopatra ingin bertemu dengannya. Namun Ptolemeus mengetahui rencananya dan hendak mencegahnya untuk menemui Caesar. Kemudian, alih-alih kedatangan yang mewah dan penuh kehebohan, Cleopatra memutuskan untuk membuat kunjungan yang gak mencolok. Dia membungkus dirinya dengan karpet atau kantong linen yang dibawa oleh para pelayan kaisar ke dalam kamar pribadi Caesar. Cleopatra muncul dari karpet dan membuat Kaisar Romawi terkesan dengan kecantikan dan keteguhan hatinya. Hasilnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sekutu dekat. Setelah beberapa waktu, dia membuat Kaisar Romawi yang berpengaruh lainnya terkesan untuk tujuan diplomatik. Dia tiba untuk menemui Mark Antony di atas tongkang emas dengan layar ungu dan dayung perak. Cleopatra mengenakan pakaian seperti Aphrodite dan duduk di bawah kanopi yang megah. Para pelayannya berpakaian seperti Cupid dan meniupkan kipas dan membakar dupa. Tapi Cleopatra menciptakan pertunjukan seperti itu karena suatu alasan. Dia tahu Antony memuja mitologi Yunani dan menganggap dirinya sebagai perwujudan Dionysius. Hasilnya, dia sangat terkesan dengan wanita ini dan akhirnya menikahinya. Cleopatra mempertahankan mahkotanya, memperkuat aliansinya dengan Roma, dan melahirkan 3 anak bagi Antony. Di Mesir, mereka mengadakan pesta besar dan menikmati kekayaan dengan kekuasaan. Namun hubungan seorang pejabat tinggi dengan Ratu Mesir menyebabkan skandal di Roma. Octavianus adalah lawan utama Antony dalam perebutan kekuasaan. Jadi dia mengeksploitasi situasi untuk menggelapkan reputasi pesaingnya. Dia menggunakan propaganda untuk membuat Cleopatra menjadi penggoda yang berbahaya di mata warga Romawi. Dia menuduh Antony menyerah pada pesonanya. Senat Romawi mendukung Octavianus dan menyatakan Cleopatra sebagai musuh. Pada 33 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya ketika Angkatan Laut Antony bertempur dengan armada Octavianus. Octavianus menang dan memaksa musuhnya melarikan diri ke Mesir bersama Cleopatra. Menurut beberapa catatan, mereka berlindung di dekat Alexandria. Dikejar oleh Romawi, mereka bersembunyi di salah satu istana Cleopatra dan menemui ajalnya. Beberapa legenda mengatakan Cleopatra adalah seorang ahli racun. Dia memancing seekor ular berbisa atau kobra Mesir untuk menggigitnya. Selain itu, menurut legenda lain, dia menusuk dirinya sendiri dengan jarum beracun. Ada teori yang mengatakan Cleopatra selalu membawa botol berisi racun di dalam sisirnya. Dan ketika dia terpojok, dia merendam jarum dengan racun ini dan menusuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari hal ini yang bisa dipastikan. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu kebenarannya. Mungkin ketika mereka sampai di makam Cleopatra, dunia akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang nasibnya yang tragis. Dia dianggap sebagai penguasa terakhir Mesir. Setelah kematiannya, Octavianus menjarah istana dan kuil-kuilnya dan kembali ke Roma, di mana dia menjadi kaisar utama. Dia berhasil memerintah negara dan memperluas perbatasannya. Kekuasaannya berakhir ketika dia berusia 75 tahun. Sejarah dunia akan terlihat berbeda kalau Cleopatra dan Mark Antony nggak kalah dalam pertempuran laut. Ngomong-ngomong,
Tahukah kamu bahwa lebih banyak waktu yang telah berlalu antara masa pemerintahan Cleopatra dan penerbangan Neil Armstrong ke bulan daripada antara pemerintahan Ratu Mesir dan pembangunan Piramida Agung Giza? Armstrong menginjakan kakinya di satelit bumi pada tahun 1969, 2038 tahun setelah kelahiran Cleopatra, dan pembangunan piramida berlangsung pada 2560 sebelum Masehi. Bayangkan betapa panjangnya sejarah Mesir kuno. Cleopatra lebih dekat dengan kita dalam waktu dibandingkan dengan piramida. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu.
Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya.
Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Para arkeolog Mesir membuat sebuah penemuan luar biasa di dekat Kairo baru-baru ini. Tolong putar musiknya. Mumi paling kuno dan terlengkap yang pernah ditemukan di negara ini. Iya, mereka merahasiakannya. Mumi berusia 4.300 tahun ini ditemukan di sekelompok makam yang dekat dengan piramida tangga Djoser yang berasal dari kerajaan tua Mesir. Makam itu dilapisi dengan lapisan emas. Tim juga menemukan beberapa makam lainnya, termasuk satu makam milik seorang pejabat Mesir kuno dan makam milik seorang penjaga rahasia yang memiliki kekuatan untuk melakukan upacara khusus. Makam lain yang menarik adalah makam seorang penulis yang memiliki patung-patung terbesar yang pernah ditemukan di daerah tersebut. Situs pemakaman yang luas ini juga menjadi rumah bagi lebih dari selusin piramida dan tempat peristirahatan. Mungkin salah satu mumi yang paling terkenal di dunia adalah Hatshepsut. Dia memerintah Mesir seperti seorang bos selama sekitar 20 tahun, membangun berbagai macam bangunan yang mengesankan dan menciptakan rute perdagangan baru. Tapi ketika arkeolog Howard Carter menemukan makamnya di lembah para raja, sarkofagusnya kosong. Namun Carter menemukan dua peti mati di makam lain, salah satunya milik perawat Hatshepsut dan yang lainnya milik seorang wanita tak dikenal. Pada tahun 2006, sebuah tim spesialis memutuskan untuk menyelidiki apakah wanita misterius itu adalah sang ratu. Mereka menemukan gigi geraham di dalam kotak kayu dengan nama Hatshepsut di atasnya, dan ketika mereka membandingkannya dengan celah di mulut mumi, ternyata sangat cocok. Ramses II adalah seorang penguasa yang sangat mengesankan, tapi muminya akhirnya membuat sejarah. Kita tak banyak mendengar tentang ayahnya. Oke, aku akan berhenti. Ramses dianggap sebagai Firaun yang paling berkuasa di seluruh Mesir karena dia memerintah selama 6 dekade. Dia juga hidup hingga lebih dari 90 tahun. Hal ini cukup menakjubkan mengingat masa yang dia jalani. Ramses II konon memiliki lebih dari 100 keturunan juga. Kalau kita bicara tentang sebuah keluarga besar ya, ketika dia meninggal, jasadnya awalnya dikuburkan di lembah para raja, tetapi beberapa orang licik mencoba merampok makamnya dan mengambil semua harta karunnya. Para pejabat pada masa itu tidak membiarkan hal tersebut, jadi mereka memindahkan jasadnya ke lokasi rahasia untuk menjaganya tetap aman. Maju cepat ke tahun 1800-an dan mumi Ramses II ditemukan bersama dengan sejumlah penguasa dan pejabat penting lainnya. Tapi kondisinya tidak terlalu baik sehingga para arkeolog menerbangkannya ke Paris untuk, memanjakannya. Masalahnya dia tidak bisa dipindahkan begitu saja ke negara lain. Satu-satunya solusi yang tersedia adalah memberikan Ramses II paspornya sendiri. Pekerjaannya terdaftar sebagai raja dan dokumen itu bahkan menampilkan fotonya. Kamu tahu, kebanyakan mumi tidak selalu dikenal memiliki kulit yang paling terhidrasi. Tapi seorang wanita Asia alias Lady Di membuktikan sebaliknya. Bukan Lady Di. Wanita kaya dari zaman kuno ini ditemukan di sebuah makam berhias pada tahun 1971 dan dia terlihat luar biasa untuk ukuran mumi. Berkat kondisi khusus di makamnya, seperti kelembapan lingkungan dan kurangnya oksigen, tubuhnya hampir terawetkan dengan sempurna. Kulitnya lembut, rambutnya rapi, dan dia masih lentur. Museum yang kini dengan bangga memajang muminya juga menampilkan banyak barang mewah yang dikubur bersamanya seperti peralatan makan dan alat musik. Para arkeolog menyelidiki mumi tersebut lebih lanjut dan menemukan bahwa dia meninggal karena serangan jantung pada usia sekitar 50 tahun. Meskipun sudah tidak ada selama lebih dari 2000 tahun, dia masih membuat sejarah. Mumi Otzi, si manusia es, ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Pihak berwenang Austria awalnya mengira dia adalah pendaki gunung modern karena dia sangat terawat dengan baik. Ternyata dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga, ditemukan di sebuah celah gunung setinggi 3048 meter di atas permukaan laut. Dengan mempelajari muminya, kita telah belajar banyak tentang kehidupan di zaman tembaga Eropa.
Sebagai contoh, kita tahu bahwa dia berasal dari Eropa Tengah dan senang makan daging. Dia juga menderita radang sendi, penyempitan arteri, dan masalah usus, tetapi dia mungkin menggunakan akupuntur dan ramuan obat untuk mengobati kondisi ini. Tampaknya dia cukup terampil menggunakan perkakas. Dia mengasahnya hanya beberapa hari sebelum kematiannya yang terlalu cepat. Siapa yang tahu apakah dia meramalkan akan ada masalah atau hanya bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan rutin? Raja Tut dan kisahnya kemungkinan besar adalah kisah yang membuat semua mumi menjadi terkenal. Firaun ini meninggal pada usia 19 tahun, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, tapi muminya masih menjadi salah satu yang paling terkenal di dunia. Ketika makamnya dibuka pada tahun 1922, orang-orang menggila karena makamnya masih utuh, tidak seperti makam-makam kerajaan lainnya. Makam ini memiliki beberapa peti mati yang sangat berkilau, termasuk yang terbuat dari emas murni. Makam Tut tidak hanya memberi kita sekilas tentang sejarah Mesir kuno, tapi muminya juga mengajarkan kita banyak hal tentang masa di mana dia hidup. Analisis DNA membantu mengidentifikasi orang tuanya dan mengungkapkan bahwa Firaun ini memiliki kelainan tulang yang langka yang mungkin membuatnya susah berjalan. Ginger kemungkinan besar adalah salah satu mumi paling keren yang pernah kamu dengar. Dia seperti penjelajah waktu dari 5.000 tahun yang lalu yang masih terlihat terbang dengan rambut keemasan dan kukunya yang terawat sempurna. Ginger ditemukan di Mesir dan diyakini sebagai jasad mumi paling awal yang diketahui. Sebelum orang mengenal mumifikasi, mereka biasa meletakkan mayat di kuburan dangkal di pasir yang panas dan kering. Dan karena pasir menyerap semua air, bakteri tidak dapat berkembang biak dan jasadnya terawetkan secara alami. Sekarang para ilmuwan tidak yakin apakah pengawetan Ginger disengaja atau tidak, tetapi karena dia dikubur dengan beberapa bejana tembikar, kemungkinan besar siapapun yang menguburnya mengetahui beberapa teknik pengawetan yang serius. Kalau kamu ingin bertemu langsung dengan Ginger, saat ini dia sedang bersantai di British Museum. Seorang kolektor seni asal Belanda membeli sebuah patung dari Asia dan akhirnya menemukan sebuah penemuan aneh. Patung itu berisi mumi yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya tubuh mumi tersebut terlalu rapuh untuk digerakkan, jadi mereka harus membiarkannya di sana. Bagian yang paling keren adalah mumi ini berusia lebih dari 1.000 tahun dan telah dipajang selama 200 tahun sebelum akhirnya dibungkus di dalam patung. Ketika para ilmuwan melakukan pemindaian CT, mereka menemukan bahwa mumi tersebut dipenuhi dengan potongan-potongan kertas yang penuh dengan tulisan. Para ahli menduga dia mungkin telah melakukan hal yang disebut mumifikasi diri, yang merupakan proses yang cukup intens yang melibatkan diet khusus dan teh yang membuat tubuh tidak mudah terserang bakteri. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ritual ini, dan mereka yang berhasil melakukannya sangat dihormati. Tidak ada ratu Mesir lainnya yang membuat para ilmuwan dan sejarawan bingung seperti Nefertiti yang menakjubkan. Berdasarkan patung-patungnya, dia dikenal dengan lehernya yang ramping, mata yang lebar, dan tulang pipi yang tinggi. Namanya diterjemahkan menjadi wanita cantik telah datang. Benar-benar sesuai kan? Meskipun dia bukan seorang Firaun, Nefertiti masih berhasil meninggalkan kesan yang abadi. Catatan tertulis menunjukkan bahwa sebagai seorang istri dan ratu, dia memegang peran yang sangat berpengaruh karena kekuatannya. Dia memang dikagumi, tapi dia juga berhasil membuat cukup banyak musuh sepanjang hidupnya. Dia juga memiliki hubungan keluarga dengan Raja Tut, tapi tidak secara biologis. Sebaliknya, dia adalah ibu tirinya. Sejauh ini penduduk setempat belum bisa mengidentifikasi mumi Nefertiti, tapi hal itu mungkin akan segera berubah. Seorang ahli Mesir lokal yang sibuk menggali makam di lembah para raja telah menemukan 2 mumi yang dia yakini sebagai Nefertiti dan putrinya. Menurut para ahli, kita mungkin akan segera mendapatkan jawaban yang pasti tentang identitas kedua mumi ini. Jika salah satu dari mereka ternyata adalah Nefertiti, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Analisis DNA dan pemindaian CT pada mumi dapat memberikan kita gambaran paling lengkap dan akurat tentang sang ratu yang pernah kita lihat. Sungguh gila ya kalau kita berpikir bahwa kita baru mengungkap permukaan dari apa yang ada di bawah Mesir modern. Nefertiti memerintah selama masa kekuasaan serta kemakmuran yang besar di Mesir, tapi sayangnya dia meninggal dunia pada masa kekacauan sosial yang menyebabkan situs makamnya hilang.
Sekarang di mana mumiku? 54.000 tahun lalu ada satu kelompok unik yang tinggal di dalam gua. Seorang ayah, anak, perempuan, dan beberapa anggota lain yang merupakan kerabat dekat mereka. Hal yang menarik di sini adalah mereka merupakan keluarga Neandertal pertama yang kita ketahui. Satu tim ilmuwan mempelajari DNA kuno dari gigi dan tulang mereka untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan masyarakat awal. Dan penelitian ini menunjukkan penemuan keren bahwa mereka mungkin tinggal di gua-gua ini bersama-sama. Ada 11 Neandertal yang tinggal bersama di satu gua dan 2 lainnya dari gua lain yang berada di dekatnya. Jadi jumlahnya ada 13, 8 berusia dewasa dan 5 anak-anak. Bersama dengan DNA mereka, para ilmuwan juga menemukan peralatan batu dan tulang belulang hewan. Neandertal adalah kerabat manusia kuno yang paling dekat dengan kita. Tengkorak mereka panjang dan pipih jika dibandingkan tengkorak Homo sapiens yang lebih bulat. Mereka juga memiliki tonjolan alis di atas mata yang terlihat jelas. Kamu bisa dengan mudah mengenali mereka dari wajahnya dengan bagian tengahnya yang menonjol ke depan. Selain itu, hidung mereka juga besar dan lebar. Beberapa meyakini bentuk hidung ini merupakan cara mereka beradaptasi di lingkungan yang dingin dan kering. Bagian dalam hidung yang lebih besar melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup dengan lebih baik. Tidak seperti kita, mereka tidak memiliki dagu yang menonjol. Selain itu, bekas goresan pada gigi depan mereka menunjukkan Neandertal menggunakannya sebagai tangan ketiga untuk menyiapkan dan mengolah bahan makanan. Tubuh mereka kuat dan berotot dengan bahu dan pinggul yang lebar. Tinggi rata-rata mereka adalah 150 hingga 175 cm dengan berat 64 hingga 82 kg. Tubuh yang gempal dengan lengan bawah dan tulang kaki bawah yang pendek meminimalkan permukaan kulit mereka, yang melindungi dari hawa dingin dengan lebih baik. Harapan hidup mereka sekitar 30 tahun, meskipun beberapa di antaranya hidup lebih lama dari itu. Neandertal tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan Asia selama lebih dari 350.000 tahun. Mereka menghilang sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu adalah masa di mana kita mulai menemukan jejak Homo sapiens di Eropa. Keluarga mereka beranggotakan 10 hingga 20 orang. Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada populasi masyarakat manusia purba maupun modern. Ini lebih mirip dengan populasi kelompok spesies langka yang hampir punah. Para Neandertal ini tinggal di gua-gua mereka dalam komunitas kecil, tapi tidak hidup terisolasi dari sesamanya. Mereka saling bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka mengurus satu sama lain, terutama yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selain itu, gua-gua mereka tidak seprimitif yang kita bayangkan. Sebagai contoh, ada lubang di dekat sumber api yang mungkin mereka gunakan untuk memanaskan air. Mereka juga menata ruang mereka, ada ruang tidur, tempat untuk membuang sampah, dan area untuk membuat peralatan batu dan menyiapkan makanan. Mereka melintasi lembah-lembah sungai untuk menangkap mangsa seperti bison, ibex, kuda, dan hewan lainnya. Mereka terampil dalam menyusun strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka memahami pola migrasi rusa kutub. Jadi, mereka merencanakan strategi sesuai dengan prediksi kemana arah pergerakan mangsanya. Salah satu hewan terbesar yang mereka incar adalah mammoth berbulu. Kamu pasti tahu mereka, kerabat gajah modern yang diselimuti bulu dengan berat mencapai 5.400 kg dan sudah lama punah. Banyak penelitian menunjukkan mammoth berbulu dan Neandertal memiliki beberapa ciri genetik yang sama. Ini tidak terlalu mengejutkan kalau dipikir-pikir. Kedua spesies ini berkembang dari nenek moyang dari Afrika sebelum akhirnya berhasil beradaptasi dengan iklim Eurasia yang dingin dan keras selama zaman es. Jadi keduanya menghadapi kondisi yang sama dan punah pada waktu yang hampir bersamaan. Neandertal juga menggunakan batu untuk membuat alat, mirip yang digunakan oleh manusia purba lainnya, seperti pengerik dan pisau dari kepingan batu. Alat-alat yang ditemukan para ilmuwan di dalam kedua gua yang mereka teliti dibuat menggunakan bahan yang sama. Itu berarti komunitas-komunitas tersebut mungkin bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Hingga abad ke-20, banyak yang mengira Neandertal sangat berbeda dengan manusia modern. Dilihat dari genetika, penampilan fisik, dan perilakunya.
Namun, penemuan-penemuan terbaru tentang populasi fosil Eurasia yang masih utuh ini menandakan bahwa pemiliknya sama seperti manusia yang hidup di zaman sekarang. Neanderthal hidup sebelum dan selama zaman es terakhir, di lingkungan paling keras yang pernah dihuni manusia. Selain membuat peralatan dan menangkap hewan, mereka juga mengumpulkan tanaman dari sekitar mereka. Mereka juga sering memakan sayuran yang dimasak. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup selama puluhan ribu tahun selama zaman es terakhir adalah contoh bagus tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dalam hampir semua kondisi. Neanderthal adalah pembuat seni gua paling pertama yang kita ketahui. Para ilmuwan menjelajahi 3 gua tempat mereka tinggal di Spanyol dan semuanya memiliki lukisan titik-titik hitam dan merah, hewan dan simbol geometris. Ada juga cap tangan, stensil, dan ukiran. Lukisan-lukisan ini dibuat lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Karena Homo sapiens datang ke Eropa 20.000 tahun setelahnya, kita bisa berasumsi bahwa Neanderthal adalah satu-satunya spesies manusia di benua tersebut pada saat itu. Jadi pastilah mereka yang menciptakan karya seni ini. Selain itu, gua-gua ini terpisah sejauh 700 km, jadi tidak mungkin hanya beberapa Neanderthal yang membuatnya. Lukisan jelas menjadi tradisi mereka sejak lama. Mereka juga penggemar berat mode. Mereka membuat perhiasan sendiri, beberapa di antaranya dari cakar elang. Contoh tertua yang telah ditemukan berusia hampir 130.000 tahun. Kemungkinan besar mereka juga menggunakan pigmen untuk menyamarkan atau menghiasi tubuh mereka. Selain itu, Homo sapiens bukan satu-satunya spesies yang menggunakan api. Para peneliti mengamati lebih dari 140 titik api unggun di seluruh Eropa dan menyadari bahwa Neanderthal juga sudah menggunakan api untuk waktu yang lama. Tanda-tanda ini berupa arang, tulang yang gosong, dan artefak batu yang dipanaskan. Neanderthal menggunakan api untuk memasak makanan dan membuat peralatan. Mereka menempelkan batang kayu pada potongan batu dengan pancang yang berfungsi seperti lem alami. Karena membakar kulit pohon birch adalah satu-satunya cara membuat cairan lengket ini, berarti Neanderthal sudah bisa memanfaatkan api. Kebanyakan orang mengira Neanderthal hanya mendengus, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka memang belum berbicara seperti kita. Dada yang besar, postur tubuh, dan bentuk tenggorokan mereka mungkin menghasilkan suara yang lebih keras dan bernada lebih tinggi daripada suara manusia pada umumnya. Mereka tidak memiliki kosakata yang lengkap seperti kita, tapi mereka mampu mengucapkan tuturan yang kompleks karena memiliki tulang hyoid. Tulang kecil ini juga ada di leher kita yang menopang akar lidah kita. Ini fitur yang sama yang memungkinkan kita berbicara. Mereka lebih mirip dengan kita dari yang kita duga. Beberapa percaya Neanderthal bahkan membuat perahu agar bisa berlayar melintasi Mediterania. Neanderthal tidak tinggal di suatu tempat, lalu punah, dan kemudian manusia modern muncul. Sepertinya kelompok-kelompok ini bertemu sekitar 100.000 tahun lalu di Jazirah Arab atau Timur Tengah. Saat itulah kelompok pertama manusia modern berpindah dari Afrika. Para ilmuwan menganalisis DNA salah satu wanita Neanderthal yang hidup lebih dari 50.000 tahun lalu, dan DNA-nya juga mengandung genetika dari manusia modern. Beberapa karakteristik yang kita miliki seperti warna kulit dan rambut, suasana hati, dan pola tidur berhubungan dengan jumlah sinar matahari yang kita dapatkan. Neanderthal tinggal di Eropa dan Asia dalam waktu lama sebelum manusia modern tiba di sana, sehingga terbiasa dengan sinar matahari yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang datang dari Afrika. Neanderthal memiliki beragam karakteristik karena paparan sinar matahari yang lebih sedikit, dan karakteristik ini diwariskan kepada keturunannya ketika mereka memiliki anak dengan manusia modern. Dengan kata lain, beberapa karakteristik yang dimiliki manusia modern saat ini dipengaruhi oleh gen Neanderthal. Sebagai contoh, orang-orang yang suka bergadang seringkali memiliki gen Neanderthal. Selain itu, sekitar 1% Neanderthal memiliki kulit putih, rambut merah, dan bahkan mungkin bintik-bintik di kulit. Kisah ini terjadi pada tahun 1708. Pada tanggal 8 Juni, kapal gali Spanyol San Jose akan kembali ke Spanyol dari Karibia. Totalnya ada 17 kapal. Kapten San Jose tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah karena kapal-kapal Inggris mengintai mereka di daerah itu.
Dia tahu bahwa mereka akan mengincar harta karun yang dimuat di kapal-kapal tersebut. Harga harta karun dari dunia baru itu sangat besar, sehingga bisa mengubah arah peristiwa sejarah di Eropa. Agar selamat, kapal galai Spanyol harus mencapai Cartagena de Indias, lokasi Kolombia sekarang. Namun sayangnya, ada hal lain yang ditakdirkan untuk San Jose. 4 kapal Inggris muncul. Kapal galai itu tidak bisa melarikan diri begitu saja dari mereka. Tidak ada pilihan lain selain berbalik dan bertempur. Lantas, kekacauan pun dimulai. Bendera merah yang menunjukkan bahwa pertempuran dimulai berkibar. Tembakan meriam terdengar. Bau mesiu memenuhi udara. Tidak ada yang tahu persis bagaimana semuanya berakhir. Saat senja tiba, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang tersisa dalam sejarah adalah kapal San Jose yang tenggelam. Kemudian, hening. Tidak heran jika San Jose sebagai kapal utama merupakan kapal galai yang paling penting secara strategis. Ia membawa banyak sekali logam mulia seperti emas dan perak, mutiara dan permata seperti zamrud. Semua itu akan berada di dasar lautan selama 3 abad berikutnya. Tapi kenapa harta karun yang hilang ini menjadi begitu legendaris? Pertama, perkiraan finansial yang dibuat oleh para ilmuwan mengejutkan banyak orang. Kapal tersebut dilaporkan membawa 7 juta hingga 12 juta peso. Mari kita terjemahkan ke dalam kurs hari ini. Ya, mungkin tidak sebesar kekayaan yang dimiliki Elon Musk, tapi jumlahnya sekitar 10 miliar dolar. Dengan uang itu, kamu bisa belanja beberapa jet pribadi, 1 parkiran penuh Lamborghini, dan sebuah rumah mewah. Dan masih banyak uang yang tersisa. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya pasti sudah berkarat seperti potongan-potongan yang ditemukan di Titanic. Namun, jika menyangkut emas, semuanya bekerja dengan cara yang berbeda. Titanic tidak membawa emas, atau setidaknya tidak sebanyak itu. Perhiasan yang ada di Titanic adalah barang-barang pribadi. Dan emas, uniknya, tidak pernah bereaksi dengan oksigen. Artinya, emas asli tidak akan berkarat atau ternoda. Jadi, kalau kalung emasmu berubah warna atau menghitam, itu pertanda bahwa kalung itu bukan emas murni, melainkan campuran. Dan itu juga gak apa-apa sih, karena kamu bisa mudah membersihkannya. Kembali ke harta karun San Jose yang hilang. Koin-koin emas di sana, bahkan setelah lebih dari 300 tahun kemudian, seharusnya terlihat sama seperti saat dibuat. Sekarang kembali ke tempat di mana kapal itu seharusnya tenggelam. Ingat kan, tadi aku bilang sang kapten ingin pergi ke pantai di lokasi Kolombia saat ini. Nah, pada tanggal 4 Desember 2015, kapal tersebut memang ditemukan di perairan Kolombia. Seperti halnya banyak hal penting lainnya saat ini, dunia mengetahui hal tersebut dari sebuah tweet. Tweet tersebut dikirim oleh Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Orang-orang telah mencari San Jose selama beberapa dekade, dan setelah akhirnya ditemukan, kota ini menjadi semakin populer dan lebih banyak lagi mitos yang bermunculan. Salah satu legenda tersebut diceritakan oleh Senyor Santos sendiri. Setelah bangkai kapal ditemukan, ada sebuah wawancara radio singkat. Masalahnya, penemuan itu lumayan tidak terduga. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari bangkai kapal itu, dan banyak dari mereka yang bahkan putus asa untuk menemukannya. Juan Manuel Santos menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bangkai kapal itu ditemukan. Saat menghadiri sebuah acara resmi di luar Kolombia, dia disapa oleh seorang pria. Pria itu terlihat seperti penulis terkenal Hemingway, berjenggot putih dan berambut putih. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh pria yang mirip Hemingway itu adalah waktu Santos, dan itu pun hanya 2 menit. Sang presiden mengalah dan mendengarkan pria itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Pria itu mengeluarkan sebuah peta antik, lebih tepatnya salinan yang dibingkai dengan hati-hati, dan dia mengatakan kepada sang presiden bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pria itu menunjuk ke satu titik yang pasti. Dia mengatakan bahwa itu adalah lokasi persisnya harta karun tersebut dan tempat itu tidak muncul di peta lain. Dia menjamin bahwa dia tahu di mana harta karun itu berada. Cerita itu terdengar gila dan mengada-ngada. Siapapun orang itu, ternyata perkataannya benar. Identitasnya masih menjadi misteri bagi semua orang. Tapi entah bagaimana, orang itu mendapatkan dana, menetapkan area yang harus diperiksa, dan bahkan berhasil menemui presiden.
Ya, San Jose memang dipenuhi emas, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi kaya raya selama sisa hidup mereka. Tapi ya terima aja, tidak mungkin orang biasa mampu menemukan harta karun seperti itu karena butuh terlalu banyak usaha dan terlalu banyak biaya. Tapi gimana kalau kamu tipe yang suka berburu harta karun dan ingin mencari peta harta karun di suatu tempat? Oke, aku punya cerita tentang orang biasa yang mencari dan bahkan akhirnya menemukan harta karun sungguhan. Kenalkan, ini Forrest Fenn, seorang jutawan eksentrik yang menyembunyikan harta karun senilai 1 hingga 5 juta dolar. Nilai persisnya tidak diketahui, dan tahu nggak, bahkan Tuan Fenn sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah mencoba menaksirnya. Di dalam peti tersebut, terdapat 265 koin emas Amerika Gold Eagle dan Double Eagle, koin kuno, bongkahan emas, apa aja ada. Forrest menyimpan peti itu di pegunungan Rocky dan mengumumkan perburuan harta karun itu pada tahun 2010. Sekarang, mari kita fokus pada peta dan melihat betapa luasnya pegunungan Rocky. Pada dasarnya, para pemburu harta karun seharusnya menyisir 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya, ini adalah perburuan harta karun kecil-kecilan dengan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ada cukup banyak kompetisi karena puluhan ribu orang berangkat untuk mencari harta karun. Ada penelitian yang menyatakan bahwa selama 1 dekade, sekitar 350 ribu orang mencoba peruntungannya untuk mencari peti misterius tersebut. Untuk mengumumkan perburuan tersebut, Forrest Fenn menggunakan sebuah puisi yang terdiri dari 24 baris. Puisi tersebut memiliki beberapa petunjuk di dalamnya yang gagal dipecahkan oleh sebagian besar pemburu harta karun. Peti itu tersembunyi dengan sangat baik sehingga butuh waktu 10 tahun untuk menemukannya. Ada juga sebuah blog berjudul Thrill of the Chase, dan pada tanggal 6 Juni 2020, Fenn akhirnya memposting berita yang sudah lama ditunggu-tunggu. Harta karun itu telah ditemukan. Forrest sendiri mengakui bahwa siapapun yang membaca petunjuk dari puisi itu dengan cermat dapat menemukan harta karun tersebut. Puisi ini membuat internet heboh karena banyak orang mencoba memecahkan 9 petunjuk yang ada di dalam puisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan kunci yang mungkin untuk memecahkan teka-teki tersebut. Berbagai spekulasi itu mungkin telah membantu orang yang akhirnya menemukan harta karun tersebut. Pada awalnya, bahkan Forrest Fenn sendiri tidak tahu siapa yang memecahkan semua kode dalam puisi tersebut, berhasil melewati hutan lebat dan mengambil peti itu. Penemu yang beruntung itu memilih untuk tetap anonim, dan kita cuma tahu bahwa dia adalah seorang pria dari Amerika Serikat bagian timur. Pemenangnya mengirimkan sebuah foto kepada Forrest Fenn, dan dengan demikian, perburuan harta karun tersebut secara resmi berakhir. Beberapa waktu kemudian, dia mengungkapkan dirinya. Orang itu adalah Jack Stewart, seorang mantan wartawan dan mahasiswa kedokteran. Harta karun itu tersembunyi di bawah kanopi bintang-bintang di sebuah hutan di pegunungan Rocky. Vegetasi di sana rimbun, sehingga peti itu tersembunyi jauh di dalam. Peti itu tidak pernah dipindahkan dari tempat awalnya disembunyikan. Lokasi pastinya masih belum diketahui, tapi kita tahu bahwa harta karun itu disembunyikan di Wyoming. Jack mengakui bahwa tidak semua harta karun yang diiklankan ditemukan di dalam peti. Katak emas kecil di kalung dan cincin zamrud Spanyol hilang. Forrest memang menemukan katak dalam koleksinya dan memberikannya kepada Stewart, tapi dia gagal menemukan cincinnya. Perburuan harta karun yang diciptakan oleh Forrest Fenn mungkin tampak berlebihan, tapi dia menjelaskan kenapa dia memutuskan untuk memulainya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah untuk memberikan harapan kepada orang-orang. Ada banyak mitos seputar struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia, tembok besar Tiongkok. Kabarnya tembok ini begitu megah hingga terlihat dari luar angkasa. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilihat dari bulan. Teori lain menyatakan para pembangun tembok ini ditinggalkan di dalamnya. Maaf kalau mengecewakanmu, tapi semua cerita mengesankan ini hanyalah mitos belaka. Tapi meskipun cerita-cerita itu sudah terpatahkan, tembok besar Tiongkok tetaplah sebuah bangunan menakjubkan yang sangat memukau. Jadi izinkan aku menceritakan kisah sebenarnya. Saat ini Tiongkok adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Tiongkok juga salah satu negara tertua di dunia.
Sejarah tertulisnya sudah ada selama 3.500 tahun, namun peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ada teori bahwa sementara benua Eropa, misalnya, kemungkinan besar dijangkau oleh penduduk dari Afrika. Tiongkok tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain. Beberapa orang percaya peradaban Tiongkok terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat yang tinggal di wilayah tersebut sejak zaman prasejarah. Nah, sekarang soal tembok besar Tiongkok. Tembok ini sangat besar, bahkan menurut standar masa kini, membentang sepanjang lebih dari 21.000 km. Untuk gambaran mudahnya, panjangnya hampir 5 kali jarak antara New York dan Los Angeles, atau sedikit lebih panjang dari jarak antara kutub utara dan kutub selatan. Bahkan di zaman modern, manusia belum pernah membangun sesuatu yang mendekati ukuran ini. Tentu saja butuh waktu sangat lama untuk membangun tembok besar Tiongkok. Berapa lama? Coba tebak. Faktanya, tembok ini dibangun selama berabad-abad. Kamu mungkin tahu bahwa kota-kota kuno dikelilingi tembok untuk melindungi dari invasi. Ya, kota-kota di Tiongkok juga memilikinya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum Masehi dan mencetuskan ide yang brilian namun sangat ambisius, yaitu mengubah seluruh tembok kota menjadi sebuah tembok raksasa yang akan melindungi perbatasan negara dari serangan-serangan yang berasal dari utara. Seorang jenderal terpercaya memimpin pembangunannya dengan mengerahkan banyak pekerja seperti tentara, rakyat jelata, dan narapidana. Saat itu, tembok dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Di beberapa tempat yang penting, bagian-bagian tembok saling tumpang tindih untuk memberi pengamanan maksimal. Ketinggian rata-rata tembok itu sekitar 8 meter. Namun tembok besar itu belum terlihat seperti konstruksi yang kita kenal sekarang. Setiap kaisar penerus melanjutkan proyek tembok besar ini, memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki, serta memodernisasi teknik konstruksinya. Beberapa menggunakan batu bata untuk membangunnya, beberapa beralih ke batu granit dan marmer. Menara pengawas dan serambi juga awalnya belum ada dan ditambahkan oleh para kaisar Ming. Menara pengawas memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bagian lain dari tembok melalui sinyal asap dan api. Jadi, tembok ini cukup bervariasi dari segi material. Tapi hal ini justru menambah pesona konstruksi dan menunjukkan besarnya usaha dan lama waktu yang dibutuhkan. Alasan beberapa bagian tembok masih berdiri selama berabad-abad dan dalam kondisi baik adalah tepung ketan. Ternyata, adukan tepung ketan ini hampir mirip semen, sangat kuat dan tahan air, menyegel batu bata dengan sangat rapat sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh di antaranya. Kamu mungkin juga menyadari beberapa batu bata memiliki tulisan di permukaannya yang diukir oleh para pekerja. Tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas yang memuat informasi seperti lokasi, jumlah, dan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada masalah dengan kualitas material atau konstruksi, akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Baru-baru ini, sekelompok peneliti memeriksa dokumen sejarah resmi dari dinasti Ming yang memerintah Tiongkok dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Mereka menemukan catatan tentang pintu-pintu rahasia di tembok besar. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka menggunakan robot terbang untuk mengambil foto tembok dengan resolusi tinggi secara berkelanjutan. Mereka memotret 90% dari tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming dan menemukan sisa-sisa lebih dari 220 pintu rahasia di sepanjang tembok ini. Beberapa di antaranya memiliki lebar dan tinggi khusus yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Beberapa pintu lainnya cukup besar untuk dilewati 2 ekor kuda secara bersamaan. Untuk apa pintu-pintu itu? Fungsi utama tembok besar adalah untuk melindungi negara dari musuh. Membangun pintu yang bisa membuat musuh masuk akan merusak tujuan utama dibangunnya tembok ini. Jadi, tentu saja, pintu-pintu itu adalah jalan rahasia. Bentuknya menyesuaikan topografi di sekitarnya, dan pintu keluar di bagian luarnya disamarkan dengan batu bata sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan tembok bata.
Tembok ini tidak hanya sekedar tembok pertahanan dan tidak sepenuhnya tertutup, melainkan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Tembok ini juga digunakan untuk perdagangan dan perniagaan, sarana komunikasi antara area dalam dan luar tembok, serta tentu saja untuk pertahanan dan pengintaian. Beberapa pintu digunakan untuk sarana perdagangan dengan sisi seberangnya. Melalui pintu yang lebih kecil, seseorang bisa menyelinap keluar untuk memata-matai musuh yang tinggal di sisi seberangnya. Gerbang tersembunyi juga berguna dalam serangan mendadak. Seperti yang kamu ingat, beberapa gerbang disamarkan dengan batu bata di bagian luarnya. Pintu keluarnya sangat sulit dibedakan, sehingga musuh tidak tahu persis letaknya. Pintu bagian dalam untuk tentara Tiongkok berongga, agar mereka bisa melewati tembok dan mendobrak pintu keluar yang disamarkan dari dalam untuk memulai serangan mendadak. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah orang luar masuk ke kota, tembok tersebut tidak terlalu efektif dalam hal ini. Tembok itu masih bisa dipanjat atau dikepung. Jadi, tembok itu diawasi setiap saat dan para penjaga memberikan sinyal kepada pasukan jika mereka melihat musuh mendekat. Selain itu, tembok ini juga memberi lebih banyak waktu untuk mengerahkan dan mengumpulkan pasukan negeri ini atau memancing pasukan musuh ke posisi strategis yang menyulitkan. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19. Tembok ini kehilangan nilai strategis dan kepentingan militernya dikarenakan kemajuan teknologi. Selama berabad-abad hingga saat ini, hanya 8% bagian tembok besar yang masih dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak. Selain itu, sekitar sepertiga bagian tembok telah hilang tanpa jejak akibat erosi alami dan kerusakan oleh manusia. Mungkin bisa dibilang sekarang ini hanya tembok yang lumayan besar. Bagian terdahulu dari tembok ini dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Ini bukanlah bahan yang tahan lama jika bicara soal ribuan tahun. Selain itu, metode pertanian yang merusak mengubah area yang luas menjadi gurun dan berkontribusi terhadap erosi. Ditambah lagi, banyak batu bata yang diambil dari tembok ini selama 1 abad terakhir untuk membangun pertanian dan rumah. Tembok ini masih terus diruntuhkan batu demi batu hingga saat ini. Namun, kali ini oleh para turis, yang beberapa di antaranya mengambil batu sebagai cendera mata. Itu jumlah batu yang sangat banyak, mengingat lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi tembok besar Tiongkok setiap tahunnya. Sejak tahun 1987, tembok ini menjadi situs warisan dunia UNESCO yang menegaskan bahwa tembok ini memiliki arti penting bagi umat manusia. Tembok ini merupakan salah satu dari 56 situs warisan dunia milik Tiongkok, negara yang menempati urutan kedua dengan landmark terbanyak yang dilindungi oleh UNESCO. Negara mana yang ada di urutan pertama? Peringkat pertama dengan 58 situs warisan dunia ditempati oleh Italia. Dan tahukah kamu bahwa tembok ini bukan sekedar objek wisata terkenal, tapi juga lokasi Great Wall Marathon? Marathon ini pertama kali diadakan pada tahun 1999 dan merupakan salah satu marathon paling menantang di dunia. Tebakanmu benar. Orang-orang berlari di sepanjang tembok, termasuk semua anak tangganya. Ada 3 jarak yang bisa dipilih. Jadi para peserta bisa berlari maraton penuh sejauh 42 km, setengah maraton sejauh 21 km, atau hanya berlari santai sejauh 8,5 km.